Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Kita bertemu kembali pada saat pagi hari ini. Sebelum adik-adik memulai segala aktivitas, kita akan mendahuluinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, sama-sama kita nyanyikan pujian Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di saat pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk memulai akan segala aktivitas kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami mendahuluinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, urapi, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan akan jam pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang Kak Daud akan bacakan pada saat pagi hari ini ya, dalam kitab Injil menurut Matius pasal 21. Dibaca ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat pagi hari ini. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus, ya, penuh kuasa untuk melakukan segala sesuatu, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, ya, membuat mata orang untuk bisa melihat, dan masih banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi
ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu para imam-imam dan tua-tua Yahudi. Mereka tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan, sehingga ketika Tuhan Yesus berada di dalam bait Allah dan Yesus sedang mengajar, ya, mereka datang untuk bertanya kepada Yesus, ya. Pertanyaan mereka demikian, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Maksudnya, dengan kuasa apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang? Dengan kuasa manakah Tuhan bisa membuat mata orang bisa melihat, yang buta bisa melihat? Mereka bertanya demikian. Yang kedua, siapa yang memberikan kuasa itu? Ya, nah, pertanyaan mereka ini seolah-olah ingin mencari kesalahannya Yesus, sehingga mereka bisa menyatakan bahwa setiap pengajaran, setiap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan berasal daripada Allah. Nah, pada pagi hari ini Daud kasih tema kecil untuk kita, jangan mencari kesalahan. Ya, nah, tentunya Kak Daud, adik-adik juga pernah melakukan yang namanya kesalahan, ya. Tentunya ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita akan mengaku bahwa kita telah bersalah. Nah, pasti kita akan diampuni atau kita akan dimaafkan oleh guru, orang tua, bahkan teman. Tetapi kalau mencari-cari kesalahan orang itu karena kita merasa iri terhadap orang tersebut, seperti para imam dan tua-tua Yahudi. Misalnya dalam kelas ada teman kita yang pintar, kita iri terhadap teman kita ingin menjatuhkannya dengan mencari-cari kesalahannya. Tidak seperti itu adik-adik, ya. Ketika kita melihat teman kita di dalam kelas itu, dia bisa menjawab pertanyaan guru, dia bisa mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan guru, itu karena dia mau berusaha untuk belajar. Nah, adik-adik pun harus demikian. Jangan mencari kesalahan-kesalahan teman-teman yang pintar atau bisa melakukan segala sesuatu, tetapi adik-adik juga harus berusaha untuk bisa melakukannya, bisa mengerjakan tugas dan bisa mengerjakan semua yang diperintahkan oleh para guru dan juga oleh orang tua di rumah, ya. Nah, ketika mereka memberikan pertanyaan itu, apakah Yesus menjawab? Yesus pun bertanya kepada mereka, ya. Nah, Yesus bilang, apakah baptisan Yohanes itu dari Allah atau dari manusia? Nah, mereka bingung untuk menjawab, sehingga Yesus bilang apa? Karena kamu tidak menjawab, maka aku juga tidak akan memberikan jawaban kepada kamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu? Ya, adik-adik, kita semua tahu, kita semua percaya bahwa semua kuasa yang Yesus punya itu berasal dari Allah Bapa. Yesus tidak melakukan segala sesuatu dengan kuasa yang ada di dunia ini, karena Yesus lebih memiliki kuasa. Yesuslah yang menciptakan dunia ini, berarti Yesus punya kuasa melebihi kuasa yang ada di dunia ini. Karena itu, jadilah anak-anak, jadilah adik-adik yang selalu percaya dengan kuasa Yesus, karena bagi kuasa Yesus itu tidak ada yang mustahil. Kuasa Yesus itu selalu nyata di dalam sepanjang kehidupan kita. Terbukti sampai dengan saat pagi hari ini adik-adik masih ada. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih terus memberkati baik adik-adik SD Kristen Elim yang akan memulai pembelajaran mereka. Tuhan tuntun dan sertai mereka sehingga di dalam mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Biarlah semua yang mereka lakukan dari pagi, siang sampai dengan sore hari nanti ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
Segala pujian, hormat dan syukur kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan juga para guru-guru SD Kristen Elim, Ibu Susi, Tuhan, kami juga berdoa Engkau terus menjamah akan hamba-Mu agar ia mendapatkan pemulihan dan ia mendapatkan kesembuhan sehingga ia kembali untuk melakukan segala aktivitas yang sudah Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh adik-adik SD Kristen Elim dengan setiap aktivitas mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sobat dan sahabat bagi anak-anak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.